Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Tami, NPM 19210040, jurusan PAI semester 5 STAI Al-Musadadiyah Garut. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan praktek mengajar untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di Sekolah Men 2 Garut. Mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi pokoknya kebenaran penurunan Al-Quran untuk kelas 10 semester ganjil. Alokasi waktunya yaitu 2 kali 45 menit. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2, menganalisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran, dan 4.2 yaitu menyajikan hasil analisis sejarah penurunan Al-Quran dan penulisan Al-Quran. Dalam RPP yang telah saya buat, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu memahami materi tentang tahap penurunan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang kedua yaitu kesimpulan materi tentang tahap penurunan Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan materi tentang tahap penurunan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dan yang keempat, memahami materi tentang sejarah penulisan Al-Quran. Yang kelima yaitu menyajikan kesimpulan tentang sejarah penulisan dan penurunan Al-Quran. Dan yang keenam yaitu mengkomunikasikan materi tentang sejarah penulisan dan penurunan Al-Quran. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan mengamati, menanya, dan mengeksplorasi, asosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik itu mampu menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Yang kedua, memahami sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap. Yang ketiga yaitu menganalisis sejarah penurunan Al-Quran. Yang keempat, mengkomunikasikan kesimpulan tentang sejarah penulisan dan penurunan Al-Quran. Nah, kemudian di dalam RPP yang saya buat menggunakan media worksheet atau lembar kerja siswa dan lembar penilaian. Kemudian alat dan bahannya itu yang pertama menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan materinya. Yang kedua yaitu menggunakan internet, karena pembelajaran yang sekarang yaitu pembelajaran daring, internetnya harus memadai. Yang ketiga harus ada laptop atau handphone untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu menggunakan buku paket sebagai buku panduannya untuk kita belajar. Perencanaan pembelajaran. Di dalam perencanaan pembelajaran saya menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik. Apa sih pendekatan saintifik itu? Nah, pendekatan pembelajaran saintifik yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif membangun konsep, prinsip, dan hukum melalui kegiatan menanya, mengamati, dan mengajukan hipotesis, kemudian membuat kesimpulan, lalu mengkomunikasikan konsep yang telah ditemukannya. Nah, untuk strategi pembelajarannya yaitu menggunakan strategi pembelajaran sinkron dan pembelajaran kooperatif. Apa sih strategi pembelajaran sinkron itu? Strategi pembelajaran sinkron itu pembelajaran secara daring yang menggunakan jaringan internet dengan memanfaatkan sebuah teknologi di mana guru dan peserta didik saling berkomunikasi pada waktu
yang bersamaan dengan tanpa jeda. Metode pembelajarannya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Saya mengambil metode ceramah, di mana seorang pendidik itu mentransfer ilmunya secara langsung, secara lisan kepada peserta didik. Nah, yang kedua yaitu menggunakan metode tanya jawab. Metode tanya jawab yaitu penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawabnya. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Jadi peserta didik di dalam menghadapi masalah-masalah tidak dapat dipecahkan secara langsung dengan satu jawaban, tapi dengan cara mengkomunikasikannya dengan musyawarah dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana seorang guru memberi salam dan membimbing siswa untuk berdoa. Kemudian setelah berdoa, guru itu mengecek kehadiran peserta didik dan memberikan motivasi. Motivasinya berupa yel-yel atau lain-lain. Yang ketiga yaitu guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah-langkah pembelajaran. Pelajaran yang kedua yaitu ada kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti itu yang pertama ada kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, dan membaca dan menuliskan kembali. Mereka itu diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang kedua ada critical thinking atau berpikir kritik. Guru itu memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Lalu yang ketiga ada collaboration atau kerjasama. Dalam kerjasama ini, peserta didik itu dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan mempresentasikan atau saling bertukar informasi mengenai sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang keempat ada communication atau berkomunikasi. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok dan mengumumkan pendapatnya atau presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikannya. Lalu yang keenam yaitu ada kreativitas atau creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari mengenai sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Nah, pembelajaran yang terakhir yaitu ada penutup. Guru itu bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Yang kedua, guru itu memberikan penilaian secara lisan, secara acak atau singkat. Yang ketiga yaitu guru itu menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya dan berdoa. Penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Di dalam penilaian sikap menggunakan lembar pengamatan, dan penilaian pengetahuan itu menggunakan lembar kerja peserta didik. Dan yang terakhir, penilaian keterampilan menggunakan kinerja dan observasi serta diskusi. Sekian rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya yaitu praktek mengajar.
yang dilakukan secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Allah agar dapat melaksanakan pembelajaran hari ini meskipun pembelajarannya secara daring. Ibu lihat dari raut wajahnya semuanya pada semangat ya. Ya, alhamdulillah. Nah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Silakan untuk anak-anak yang belum on kamera, silakan di on cam terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak on kamera, Ibu anggap itu tidak hadir ya. Ya, Ibu lihat semuanya udah on cam ya, siap-siap. Ibu akan screenshot terlebih dahulu untuk kehadirannya. Jadi Ibu nanti akan rekap satu persatu ke dalam absen. Ya, silakan tersenyum. Ya, terima kasih. Pelajaran dimulai, Ibu akan menampilkan dulu ya PowerPoint-nya. Nah, apakah sudah ada? Ya. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sejarah penulisan dan penurunan Al-Quran. Nah, ada yang tahu gak sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran itu seperti apa? Mungkin kalian masih ingat? Ibu minggu kemarin sudah menugaskan ya untuk kalian membaca-baca materi yang akan kita pelajari di minggu ini. Apakah ada yang udah baca? Ya, kalau belum, mari kita bahas sama-sama. Nah, turunnya Al-Quran yaitu peristiwa besar yang sekaligus merupakan pernyataan kedudukan Al-Quran itu sendiri bagi langit dan bagi penghuni bumi, yang mana penyampaian wahyu dengan pelantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Jadi turunnya Al-Quran itu sebagai peristiwa besar. Peristiwa besar itu apa? Peristiwa besar itu sebagai mujizat kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Anak-anak, materi yang telah Ibu jelaskan dapat dipahami? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya. Kenapa pada diam? Mungkin sudah pada paham ya? Ya, mudah-mudahan pada paham ya. Ibu lanjutkan materinya. Proses penurunan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak ada ujug-ujug ada gitu ya. Tidak gitu. Jadi Al-Quran itu ada proses penurunannya. Lalu seperti apa sih? Nah, turunnya Al-Quran ada dua, yaitu turunnya Al-Quran secara sekaligus. Nah, turunnya Al-Quran secara sekaligus, dalam hal ini para ulama itu mempunyai tiga mazhab perbedaan, antara lain mazhab yang pertama yaitu pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama, serta yang dijadikan pegangan oleh umumnya ulama bahwa turunnya Al-Quran itu sekaligus ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu apa? Baitul Izzah itu di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian sejak beliau diutus hingga wafat. Yang kedua yaitu yang diriwayatkan
oleh Asy-Syafi'i bahwa permulaan turunnya Al-Quran dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian diturunkan secara bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Madhab yang ketiga yaitu berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 23 tahun. Di malam Lailatul Qadar yang setiap malamnya selama malam Lailatul Qadar itu ditentukan oleh Allah untuk ditentukan pada setiap tahunnya, dan wahyu yang diturunkan ke langit dunia di malam Lailatul Qadar kemudian diturunkan secara berangsur-angsur sepanjang tahun. Anak-anak, materi yang telah Ibu jelaskan dapat dipahami? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya. Kenapa pada diam? Mungkin sudah pada paham ya? Ya, mudah-mudahan pada paham ya. Ibu lanjutkan materinya. Turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur berdasarkan firman Allah di dalam Quran surat Al-Isra ayat 106 yang artinya Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Nah, dijelaskan bahwa diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur berupa ayat, surat berupa surat pendek secara lengkap, dan penyampaian Al-Quran secara keseluruhan memakan waktu kurang lebih 23 tahun, yakni 13 tahun waktu Nabi masih tinggal di Mekah dan 10 tahun waktu Nabi hijrah ke Madinah. Jadi waktunya 23 tahun. Yang kedua yaitu sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran itu ada 3 fase. Fase yang pertama yaitu zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua zaman Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga zaman Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu zaman Nabi Muhammad SAW, di mana pada zaman ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Jadi pada zaman Nabi Muhammad ini banyak para penghafal Al-Quran yang belajar langsung kepada Rasulullah. Kemudian apabila ada yang mendengar satu ayat, maka akan langsung menghafalkannya atau menuliskannya dengan sarana seadanya, seperti di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, tulang belikat unta, dan lain-lain. Jadi di zaman Nabi Muhammad ini jumlah para penghafal Al-Quran itu masih banyak. Zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman ini terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Di antara para penghafal Al-Quran yang meninggal di dunia di dalam perang Yamamah yaitu Salim, bekas budak Abu Hudzaifah, di mana Rasulullah SAW pernah memerintahkannya kepada para sahabat untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Yang ketiga yaitu zaman Utsman bin Affan. Periode ketiga ini proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran.
banyak catatan-catatan dan kumpulan-kumpulan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Nah, hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut ke dalam satu mushaf hingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya yang bisa menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Kemudian Utsman memerintahkan Ja'ij bin Thabit, Abdullah bin Jubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris untuk menuliskan kembali dan memperbanyaknya. Ja'ij bin Thabit itu berasal dari kaum Ansor, sementara 3 orang yang lain berasal dari kaum Quraisy. Nah, setelah itu Utsman mengatakan kepada ketiganya, jika kalian berbeda bacaan dengan Ja'ij bin Thabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy karena Al-Quran itu diturunkan dengan dialek tersebut. Nah, mereka pun lalu mengerjakannya dan telah selesai. Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam serta memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Nah, jadi mushaf Utsman ini yang kita pakai sekarang. Ini dari awal sampai akhir sudah selesai ya. Silahkan jika ada yang masih bingung, jika ada yang belum mengerti tentang materi yang telah Ibu jelaskan, silahkan ditanyakan. Kenapa pada diam sih? Sudah pada paham semua ya? Ya, mudah-mudahan pada paham semua ya. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Ibu akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Di sini kan siswanya 30 orang ya. Jadi Ibu akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Untuk satu kelompoknya 5 orang. Silakan anggota kelompoknya didiskusikan terlebih dahulu. Ibu itu sarankan bebas ya, terserah kalian. Yang penting kalian mengerjakan ya. Ibu kasih waktu 20 menit ya untuk berdiskusi. Kemudian salah satu dari di antara kalian mempresentasikannya ya. Jadi perwakilan saja ya supaya efektif dan efisien. Untuk tugasnya yaitu mereview materi yang telah Ibu jelaskan. Jadi salah satu di antara kalian itu harus mempresentasikannya. Jadi perwakilan saja ya supaya pembelajarannya lebih efektif. Jadi di antara kalian akan Ibu tunjuk salah satu untuk mempresentasikannya. Ya. Ya, silakan dimulai untuk diskusinya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan simpulkan terlebih dahulu. Jadi, kesimpulannya, Al-Quran itu diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah atau Haji Wado tahun 63 dari kelahiran Nabi Muhammad atau tahun 10 Hijriah. Jadi permulaan turunnya Al-Quran itu ketika Nabi beribadah di Gua Hiro. Pada saat itu turun wahyu dengan perantara malaikat Jibril dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Surat yang pertama kali diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Proses penulisan Al-Quran ada 3 fase. Yang pertama yaitu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana zaman ini banyak para penghafal Al-Quran yang langsung belajar kepada Rasulullah, kemudian menghafalkannya dan menuliskannya dengan media seadanya. Lalu zaman yang kedua yaitu zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada zaman ini banyak para penghafal Al-Quran yang gugur di dalam peperangan. Jadi Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran yang masih tercecer ke dalam satu mushaf. Yang ketiga yaitu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Pada zaman ini mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran ke dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan. Kemudian setelah dituliskan dikirimkan ke seluruh penjuru dunia. Jadi yang kita pakai sekarang yaitu mushaf Utsman bin Affan. Penyampaian materi dari awal sampai akhir sudah selesai ya. Pembelajarannya dicukupkan sekian terlebih dahulu. Minggu depan silakan kalian baca mengenai bukti keautentikan Al-Quran. Ya, kalian baca-baca di dalam buku paket halaman 36 ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rencana pelaksanaan pembelajaran dan praktek mengajar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.